wasilah dari ketumpung orang tua tuh dari dulu sampai saat ini, kalau mereka menghatamkan Al-Quran secara garis besar, biasanya itu kalau saya jalan dengan Ustadz Harun Awad, ketemu mulai baca dari Wadduha, surat Wadduha dan Al-Fatihah dan seterusnya. Semoga Allah merahmati mereka, Allah jaga mereka, dan Allah jadikan mereka sebagai generasi penerus bangsa, generasi penjaga agama, generasi al-waladun salih. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentunya kita mulai dengan mari kita membesarkan Allah melalui pujiannya, karena dengan pujian itulah kita tahu dari mana kita datang, kapan yang harus kita perbuat, dan kapan yang harus kita kembali. Tiga unsur ini kalau melekat pada hamba Allah, maka insya Allah kita menjadi orang-orang ahli takwa, kita menjadi ahli syukur, dan insya Allah Allah menginginkan derajat kita menjadi orang-orang yang terbaik, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmat padanya. Tapi kalau kufur nikmat Allah di dunia Anda dapat, apalagi akhirat itu makin hari tambah pedih. Salawat dan salam selalu tercurah ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita bersalawat, insya Allah kelak nantinya Rasulullah selalu melihat kita dengan senyuman yang sangat gembira. Tambahan satu lagi saya lupa, salam penghormatan saya yang tidak kurang dari nilai sesudahnya, yaitu kepala desa dan seluruh pengurusnya serta ketua panitia yang sangat luar biasa berkoordinasi dengan saya, sekalipun beliau datang malam-malam setelah habis maghrib, saya sambut beliau dan saya lihat senyuman khas beliau. Ini orang-orang penjaga Al-Quran, maka ketung harus lindungi dia, ketung jaga dia, sapa dia sebaik mungkin, karena mungkin dari athara inilah Allah bisa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Ada tiga hal yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, sebagaimana pesan Gus Menteri kepada kami ketika kita melakukan rapat koordinasi selama 5 hari. Pesan yang pertama adalah rawat dan jagalah sebaik mungkin negara ini. Kementerian Agama hadir sebagai perekat bangsa. Kementerian Agama hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kementerian Agama hadir untuk selalu di tengah-tengah masyarakat. Melalui visi dan misi Kementerian Agama inilah, maka lewat seksi pendidikan Islam hadir di sini ada TPQ TPA sebagai sarana untuk menangani secara langsung, membangkitkan semangat-semangat masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat, sekaligus membantu Kementerian Agama dalam hal melakukan pendidikan kepada generasi muda guna untuk mengangkat harkat dan martabat agama, bangsa dan negara ini. Berangkat dari sini, maka kami ingin sampaikan bahwa mereka ini adalah tulang punggung negara, tulang punggung bangsa, tulang punggung agama, tulang punggung Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, tulang punggung negeri Karang yang sangat kita cintai ini. Kalau mereka ini ada, insya Allah Kaman ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu harapan saya, dengan adanya akan dilakukan pembagian sertifikat sekaligus khataman dari 6 TPQ ini sampel dari desa Karang, maka saya menghimbau kepada orang-orang tua, lakukanlah kerjasama dengan pimpinan TPQ TPA. Hargai mereka, bila perlu cintai mereka. Sekali-kali tanya, ada apa yang harus mereka makan.
Belajar dari orang tua-tua dulu-dulu, beta selalu kopi ceritanya Ustadz Harun ke saya. Kalau ketong dulu-dulu mengaji, orang tua itu biasa datang ke rumah guru tanya, tuan guru ada makanan kasih, ada ikan kasih, ada sayur kasih, ada nasi kasih, ada sabu kasih. Begitu. Kalau kita ingin menjadikan anak waladun saleh, maka ketuperan orang tua datang ke rumah guru, sowan ke dia, minta doanya, ajarkan beta pun anak sebaik mungkin. Jadi ketong membalikan risalah-risalah dulu-dulu ini supaya ketong pun anak-anak ini ada berkah yang mengantarkan mereka. Maka saya lihat di Karan ini luar biasa kerjasama orang tua dengan pimpinan TPK TPA bagus, desa juga bagus, dengan semua toko-toko bagus. Ini artinya Karan ke depan nantinya akan lahir generasi-generasi Qurani, dan Karan ke depan ada cahaya untuk Kabupaten Buru. Tepuk tangan perbeda dulu. Lalu yang kedua itu adalah mari kita jaga kondisi. Tahun ini adalah tahun politik. Sesaat lagi ketong kurang 12 hari ketong sudah menyalurkan ketong punya hak untuk memilih siapa yang terbaik. Kontestan yang ada baik dari DPD, mulai dari presiden dulu, mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 terserah, DPD terserah, DPRI oke, provinsi oke. Apalagi kalau dia sudah akan lihat ketong, lihat dia kira-kira begitu. Apalagi yang hadir di undangan ini, lihat dong, kalau dong sudah hadir toh kira-kira begitu. Tapi beta bukan kampanye. Tapi yang paling terpenting adalah jangan karena dengan momentum pesta ini lalu suami istri saya bisa baku tidur satu dengan lain, tetangga saja baku hantam, adik dan kakak sampai baku bawa baku lapor si kepala desa bapak raja, ketong pisah rumah tangga, pisah semua. Padahal ini pesta, namanya pesta, harus ketong bergembira dengan adanya pesta, kan begitu. Demokrasi itu akan terukur apabila masyarakat Indonesia dapat memahami perbedaan dalam satu konsep kebersamaan yang baik. Oleh karena itu, lewat kondisi ini saya menghimbau sesuai dengan pesan Gusmen, pesan Menteri kepada saya. Jadikanlah pesta demokrasi ini adalah hasanah kebaikan para ketong semua. Perbedaan itu adalah hasanah kebaikan para ketong semua. Siapapun orangnya. Tapi kalau sudah ada pilihan, orang datang dengan uang banyak-banyak lah. Kalau beta pilihan sudah ada selesai. Betul kasih Bapak Ibu? Makanya beta menghimbau kepada semuanya, jaga sebaik mungkin kondisi Kabupaten Buru yang sangat aman ini. Saya ini hidup di Kabupaten Serang bagian barat. Saya hidup, kalau tidur masih polo istri lagi, Wakapolres dan Dimsub telepon, Pak Kepala Bimas Islam, saya di laut masih Kepala Bimas Islam, tolong doh bantu ketong selesaikan masalah. Tapi kalau hidup di Buru, masya Allah, tenang, polo istri selesai, sholat aman, satu negeri yang lain aman, semua aman. Maka mari ketong jaga keamanan ini sebaik mungkin, sehingga akan menjadi kebaikan para ketong semua. Betul kasih? Betul kasih? Betul. Tunggu beta bilang betul baru betul. Yang terakhir, anak-anak ini yang tiga. Anak-anak ini akan meletakkan mahkota untuk orang tua mereka. Saya ulangi, anak-anak ini akan meletakkan mahkota untuk orang tua mereka. Kalau mereka meletakkan mahkota buat orang tua, jaga mereka, rawat mereka, didik mereka sebaik mungkin. Jadikan mereka generasi Qurani, sehingga cinta mereka hanya kepada Quran. Sebagai sesuai dengan isyarat Rasulullah, sebaik-baik hambaku, sebaik-baik umatku ada dua.
Pertama, umatku yang menjaga Al-Quran, dan yang kedua adalah fakir wal miskin. Mereka ini menjaga Quran, melaksanakan Al-Quran. Jiwa mereka, lisan mereka, hati mereka semua terpaut dengan Al-Quran. Lalu mereka telah menancapkan mahkota di kepala-kepala abi dan umi mereka. Ridallahu ridal walidaini wa suhtullahu suhtul walidaini. Ridha Allah itu ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu murka kedua orang tua. Maka insya Allah anak-anak yang beberapa saat nantinya kita akan mendengarkan mereka bacaan Al-Quran ini, saya menghimbau kepada orang tua-tua yang hadir di sini, wabil khusus orang tua-tua dari santri dan santriawati, rawat dan jaga mereka. Rawat dan jaga mereka, jaga akhlak mereka, jaga sholat mereka, jaga istirahat mereka, jaga pergaulan mereka. Karena pergaulan pada usia-usia ini sangat penting. Kenapa? Banyak orang mencari surga sampai ke luar negeri, buang uang sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Tapi ada surga di hadapan matanya, mereka lupa. Mereka lupa surga di hadapan mata. Di dalam rumah sendiri mereka lupa surga itu. Maka saya menghimbau, selama ada surgamu di hadapan mata, sempuh sujudlah kepada mereka. Mintalah ridho mereka, minta ampun kepada mereka. Karena Allah tidak meridai kita sebelum mereka meridai kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugha 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma wa qul lahumā. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Mau bicara dendong kata kata saja yang boleh, apalagi kata-kata yang lain. Oleh karena itu sembah sujudlah kepada mereka. Semoga insya Allah kita semua menjadi orang-orang ahli takwa dan kita bisa mendapatkan ridha mereka, sehingga ketemu bagaikan kilat yang masuk ke dalam surga dengan rahasia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tadi saya telepon Pak pejabat, katanya ada koordinasi sama beliau, ini kan lagi sibuk, jadi beliau titipkan salam. Ada 2 salam yang insya Allah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. 2 salam. Salam pertama dari Bapak Bupati Kabupaten Buru. Beliau mohon maaf ketika saya melihat ini ada 6 TPQ, maka saya coba telepon mereka. Ternyata beliau mohon maaf, katanya jauh-jauh sudah ada koordinasi. Pak Ustadz Harun juga sudah koordinasi ya Pak Ustadz. Cuma beliau mohon maaf karena beliau terlalu sibuk, maka beliau sekali lagi mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya. Beliau mohon maaf kalau beliau luang waktu, insya Allah beliau akan datang untuk melakukan wisuda santri ini atau khatmil Quran ini. Lalu yang kedua, salam yang kedua dari Pak Ketua Gerakan Pemuda Ansar Provinsi Maluku, Bapak Haji Ridwan Nurdin. Karena beliau di sini punya keluarga banyak, maka salam keluarga dan salam hangatnya kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga insya Allah dengan rahmat Allah kita bisa ketemu, bisa bergembira dan bisa menjaga suasana ini secara baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat mengetahui hati kita dan dapat membulak-balik hati kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, buka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah, saya membuka acara Khatmil Quran yang terdiri dari 6 TPA di Desa Karang ini.
Dengan ini saya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya titipkan kepada pimpinan TPQ TPA. TPQ sekarang ini ketong bantu sangat mudah. Yang penting ada operatornya. Baru-baru ketong bantu puluhan TPQ TPA. Hadir di sini ada pimpinan, ada kepala seksi pendidikan Islam. Siapkan operatornya, datang ke sana, nanti kita proses. Setiap tahun itu ada puluhan juta rupiah yang kita bantu kepada Bapak Ibu semuanya. Saya sengaja bawa kepala seksi pendidikan Islam ini karena pimpinan TPQ ini terbentur dengan operator. Maka untuk menjemput puluhan juta rupiah yang sudah siap itu kita kucurkan ke Kabupaten Buru. Sebagaimana tahun 2023 saya mohon kepada khususnya Pak Sekretaris dan koordinasi dengan seluruh TPQ TPA supaya datang ketemu kepala seksi pendidikan Islam, nanti ketemu proses. Yang penting persyaratannya siap. Insya Allah kalau sudah siap baru insya Allah ketemu lobby, kata Ketua MUI Kabupaten Buru. Karena lobby dengan Kak Kanwil insya Allah kalau ketemu bicara beliau masih ingat ketemu. Sekian.